Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebesaran-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Ketika kami memandang segala sesuatu yang ada di luar sana, apa yang Engkau ciptakan, betapa besar dan ajaibnya Engkau, sehingga setiap masalah pergumulan hidup kami terlalu kecil di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang maha besar. Sebab itu sore hari ini kami datang dengan pengucapan syukur, dengan pujian pengagungan kepadamu. Dan biar damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung
Biar langit dan bumi memuji Dia. Amin. Semua ciptaannya, semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeah. Mari puji Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
Tuhan kita, amin. Dia pemelihara hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik buat engkau dan saya. Mari pejamkan matamu dan rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Ku tahu
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau percaya bahwa Tuhan baik bagi kami. Kami mau mempercayai hati-Mu Tuhan. Dan di dalam iman itu kami mau berserah kepadamu. Apapun yang datang dalam kehidupan kami tahu Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu dan Tuhan akan memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi kami bersyukur. Berbicaralah Tuhan. Biar firman-Mu itu yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya sendiri. Biar hati kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Biar hati kita terus tetap tekun walaupun kita menghadapi kesukaran. Nah, ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka ada satu hal yang kita nggak bisa lewatkan, yaitu mujizat. Karena Tuhan di dalam pemeliharaannya kepada kita, Tuhan tidak terbilang banyaknya melakukan mujizat. Hanya untuk memelihara kita. Karena itu kita mau melihat bagaimana providensia Allah itu yang pertama itu berkenaan dengan pemeliharaan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan kita, Dia tidak menciptakan lalu meninggalkan. Dia tidak berkata, ya udah kamu jalan aja sendiri. Kan semuanya sudah ada sistemnya. Jalan aja sendiri. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia sebagai seorang pencipta, setelah Dia menciptakan, Dia tidak meninggalkan. Tapi Dia melihat, dikatakan mata Tuhan melihat, menguji, melihat setiap hari. Yang baik maupun yang jahat. Jadi Tuhan demikian melihat ciptaannya ini. Dan di dalam hal itu Dia melihat, memelihara dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Jadi satu aspek providensia Allah yaitu Dia memelihara. Dan satu aspek yang lain adalah Tuhan itu memerintah. Tuhan bukan hanya memelihara tapi karena Tuhan punya tujuan. Dia sudah punya rencana yang besar. Maka Dia juga memerintah, Dia mengatur. Jalannya sejarah itu adalah His story. Ceritanya Dia, ceritanya Tuhan. Jadi Tuhan juga bekerja di dalam sejarah manusia, bahkan Dia memimpin terutama orang-orang yang mau dipimpin, yaitu umatnya. Karena itu di sini kita akan melihat bahwa sesuai dengan rencana agung Tuhan. Maka apa yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi, baik di dalam kehidupan gereja. Semuanya itu akan sesuai dengan master plan-nya Tuhan. Kita melihat bahwa yang pertama mujizat yang terjadi di dalam ritme alam. Alam kita punya ritme. Bapak Ibu Saudara, ada tempat-tempat yang mempunyai 4 musim. Bagi kita di sini 2 musim. Musim hujan, musim panas, musim kering. Ya, itu adalah satu ritme yang selalu terus demikian. Karena ada ritme itu, maka petani bisa menanam. Petani bisa panen, kita bisa makan. Semuanya karena ada ritme yang teratur. Nah di sini kita melihat
bahwa Tuhan itu berkuasa mengatur ritme yang dia sudah berikan, itu dia bisa lakukan sesuatu yang extraordinary, yang di luar dari kebiasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa satu umat yang Tuhan ambil yaitu umat Israel. Tuhan ambil dari perbudakan di tanah Mesir. Ketika Tuhan membawa umat ini keluar, maka yang dikatakan mujizat itu terjadi terus. Pertama, mereka keluar. Lah kok bisa keluar? Bawa emas, bawa perak. Padahal mereka budak. Ini kan tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa keluar kok malah bahasa Jawanya dikasih sangu sama tuannya mereka. Padahal sebelumnya tuannya gak mau lepas. Demikian juga ketika mereka keluar. Laut yang biasanya laut bisa terbelah jadi jalan. Nanti setiap hari di dalam kehidupan mereka lihat makanan di padang gurun untuk 3 juta orang. Bagaimana mungkin? Tapi setiap hari mereka melihat mujizat. Mana turun dari surga? Roti surga. Mereka melihat mujizat, daging diberikan. Jadi mujizat ini ternyata sangat berperan dalam pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Tanpa mujizat, umat Tuhan gak mungkin bisa survive. Di padang gurun, melawan negara superpower gak mungkin bisa. Tapi mujizat Tuhan ini, Tuhan bukan hanya lakukan bagi satu bangsa. Tuhan bukan hanya lakukan bagi gereja, tapi Tuhan juga lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Pribadi demi pribadi, Tuhan peduli. Dia bukan hanya peduli kelompok besar, dia juga peduli pribadi demi pribadi. Karena itu kita akan melihat bahwa ada satu pribadi yang mengalami mujizat Tuhan begitu dahsyat, yaitu seorang yang bernama Elia. Di sini Elia mengalami yang pertama juga dia alami, yaitu mujizat ritme alam. Ya. Cuaca, iklim bisa berubah. Semuanya itu nurut sama kemauannya Tuhan. Dan tujuan kenapa Tuhan mengadakan hal ini, yaitu supaya manusia bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, ketika ritme ini terganggu, maka banyak hal bisa terganggu. Mulai dari binatang-binatang juga terganggu. Ya di musim dingin binatang-binatang itu mereka nggak bisa cari makan. Jadi kalau ritmenya seperti itu terganggu, makanannya mereka juga terganggu. Panen untuk manusia juga terganggu. Karena itu Tuhan bisa berbicara lewat alam. Karena itu kita akan lihat dalam kehidupan Nabi Elia. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, apa yang kita baca di sini, ini menunjukkan siapa yang memegang kendali. Siapa yang berkuasa. Tuhan berkata kepada Elia, Elia kamu pergi, kamu katakan tidak ada hujan, kecuali aku katakan. Orang mungkin pikir, siapa sih kamu? Kok sombong amat? Berani-beraninya ngomong seperti itu. Tapi ternyata apa yang Tuhan katakan betul-betul terjadi. Jadi di sini kita melihat Tuhan bisa menunda musim sampai tergantung dari perkataannya Tuhan. Dan ini apa yang terjadi ini membawa dampak begitu luar biasa. Kita melihat satu kelaparan yang berat yang terjadi. Karena itu kita baca di dalam
Pasal selanjutnya 18 ayat 1 dan 2. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ya, jadi di sini kita melihat setelah 3 tahun berjalan, maka Tuhan berkata kepada Elia, Elia sekarang waktunya. Kamu sekarang pergi lagi kepada Raja Ahab. Kamu katakan, sebentar hujan akan turun. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat betapa Tuhan dan perkataan Tuhan itu berkuasa mencipta atau menunda. Dan ini walaupun kejadiannya di dalam yang negatif, ini termasuk mujizat juga. Yang biasanya hujan, bisa tidak ada hujan 3 tahun. Saudara bisa bayangkan, 3 tahun tidak hujan. Kita di sini mengalami musim hujan 6 bulan, musim panas 6 bulan. Kalau sudah tidak hujan-hujan beberapa bulan, wah mulai. Mungkin di beberapa tempat air mulai susah. Ya, kita mulai ngirit-ngirit air, bahkan ada yang sudah airnya udah nggak dapat. Saudara bayangkan 3 tahun. 3 tahun tanpa hujan. Ini menyebabkan satu kelaparan yang begitu berat. Sampai dikatakan Raja Ahab itu sampai pergi cari kemana-mana, cari sumber air. Cari di mana masih ada rumput kering. Karena kalau sudah nggak ada rumput, maka binatangnya nggak bisa makan. Dan dikatakan kelaparan itu berat. Apa yang bisa diharapkan ketika 3 tahun tidak ada hujan? Apalagi daerah yang di sana itu daerah yang begitu kering. Ditambah dengan tanpa hujan 3 tahun. Nah, waktu Ahab didatangi Elia setelah 3 tahun kekeringan, kelaparan yang berat. Maka di sini Ahab berkata kepada Elia ayat 17-18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat keterangan firman Tuhan. Kenapa waktu itu orang Israel mengalami kelaparan? Kenapa orang Israel mengalami gak ada hujan 3 tahun? Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, semua bisa diterangkan lewat ilmu pengetahuan. Oh karena ada badai ini, oh karena ada ini. Memang betul ketika Tuhan bekerja, itu bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Tapi bukan berarti itu bukan sesuatu mujizat. Contoh ketika Laut Merah terbelah. Maka yang dilakukan Tuhan mengirim angin yang begitu dahsyat, angin yang memisahkan. Ya itu semua bisa diterangkan secara pengetahuan, oh ada angin. Tapi itu asalnya adalah dari Tuhan. Jadi mujizat itu tidak bisa kita remehkan ke dalam ranah, oh ini kan memang bisa di-explain, bisa dijelaskan karena ini, karena itu. Betul, semuanya bisa dijelaskan. Tapi tidak bisa
menganulir bahwa ini sesuatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan di sini diterangkan dalam firman, kenapa kejadian ini terjadi kepada bangsa Israel? Karena mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, di bawah dari apa semua yang kita alami, ternyata Tuhan mau menyadarkan manusia. Tuhan mau menyadarkan saudara dan saya. Apakah ada dosa? Apakah ada kesalahan di dalam hidup kita? Dan dikatakan ketika orang Israel berdosa kepada tanah itu, sampai akhirnya tanah itu akan memuntahkan orang Israel keluar, sehingga orang Israel akan ditangkap, dipindahkan dari tanah warisannya. Karena dosa yang dilakukan. Jadi di sini ketika Tuhan membawa hal-hal terjadi dalam hidup kita, mari kita minta Tuhan bicara. Apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan mau katakan kepadaku? Lewat hal-hal yang kecil sekalipun ketika engkau belajar, mendapatkan pelajaran dari Tuhan, maka semua hal yang terjadi dalam hidupmu itu tidak luput dari sesuatu yang engkau pelajari dari Tuhan. Dan ketika Ahab memanggil Elia, kamu ini yang membuat susah Israel. Elia berkata, bukan. Yang membuat susah adalah dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, yang dilakukan oleh pemimpin. Dan pemimpin bangsa Israel ketika raja baik, umat baik. Raja gak baik, umat juga gak baik. Karena itu Tuhan berkata, berdoalah bagi para pemimpinmu. Betapa sangat penting hal itu. Dan ketika Elia berkata, oke, sesuai dengan titah Tuhan, maka hujan akan turun. Sesudah Elia menyampaikan pesan Tuhan, apa yang Elia lakukan? Kita baca di dalam ayat 41 sampai 43. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Sesudah Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab, Elia tidak cuma, ya sudah enak-enakan tunggu ya, sebentar kan hujan pasti datang. Kan Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah janji. Tapi saudara lihat di sini, ketika kita menerima janji Tuhan, maka saudara dan saya harus aktif melakukan. Jadi janji Tuhan yang kita terima, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mempersiapkan, kita tidak membuat diri kita menjadi saluran, maka kadang janji Tuhan itu ya tidak terjadi. Dan di sini Elia ketika dia sudah mendapat janji Tuhan, yang dia lakukan, dia berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Saya percaya ini bukan cuma dilakukan sekali. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam perjanjian lama ketika dikatakan worship maka mereka menyembah. Kata menyembah itu artinya dengan muka sampai ke tanah. Jadi di dalam perjanjian lama konsep untuk menyembah itu bersujud dengan muka sampai ke tanah. Dan di sini Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti dikatakan dalam perjanjian baru Yakobus. Walaupun dia sudah terima janji Tuhan, tapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dia ngomong, Tuhan aku sudah ngomong ke raja loh Tuhan. Tuhan biar firman-Mu terjadi.
Bukankah demikian yang Tuhan ajarkan? Berdoalah, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita perlu berdoa supaya kita ini menjadi agen-agen pelaksana firman Tuhan di bumi. Jadi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mujizat yang terjadi ini, ternyata Elia itu tahu bagaimana berpartner dengan Tuhan. Seringkali sudah ngomong, ya kalau Tuhan mau buat mujizat, ya udah biarin, nanti kan terjadi sendiri. Di sini kita lihat saudara, sikap kita mau jadi partnernya Tuhan. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan hujan seperti yang engkau katakan, biarlah itu terjadi. Dan dikatakan dia berdoa, dia minta bujangnya ngecek setelah dia berdoa. Dicek sampai 7 kali. Angka 7 di dalam firman itu melambangkan kesempurnaan. Karena itu dikatakan berbahagialah ketika engkau jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Karena supaya engkau tekun, dan ketekunan itu supaya menjadi matang, supaya engkau menjadi sempurna, tidak kekurangan apapun. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, berpartner dengan Tuhan supaya janji-janjinya terjadi, maka kita harus berdoa dengan ketekunan yang sampai sempurna. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita lanjutkan ayat 44 sampai 46. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, ketika Elia sudah berdoa dan 7 kali hambanya ngecek. Akhirnya di hitungan yang ke-7 kalinya hambanya berkata, aku melihat dari arah laut ada awan kecil. Seorang yang mempunyai iman, ketika dia berdoa minta kepada Tuhan dan dia mulai melihat tanda. Dikatakan iman yang melihat yang tidak kelihatan. Karena Elia berdoa, dia ngerti hatinya Tuhan. Begitu dia lihat awan kecil, dia dapatkan. It's coming. It's coming. Hujan sudah mau datang. Dan itu dia beritakan kepada Ahab. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi penyalur-penyalur mujizat. Karena itu ketika mungkin saudara menemui temanmu, saudaramu, mungkin keluargamu sakit. Ketika engkau berdoa, loh aku sudah berdoa kok. Tapi ada orang-orang yang mau menjadi partnernya Tuhan. Mereka akan berdoa terus. Berjam-jam mereka doa untuk kesembuhan orang lain. Dan ketika mereka berdoa, hati mereka mulai dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Dan kesembuhan itu terjadi. Kadang karena doa orang-orang lain yang mau menjadi partner. Mujizat Tuhan terjadi. Dan di sini kita melihat bukan hanya mujizat. Hujan turun setelah 3 tahun. Ada lagi satu mujizat dikatakan dari Gunung Karmel. Elia yang berjalan kaki. Ternyata dia jalannya dibawa oleh Tuhan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan
kecepatan kuda. Saudara bayangkan kuda dengan keretanya, Elia jalan kaki. Dan kalau kita lihat di sini, jarak yang ditempuh oleh Elia, ya, itu dari Gunung Karmel, itu dari atas sini, maka dia turun sampai ke sini. Itu kira-kira 24 sampai 40 kilo. Dan Elia dibawa Tuhan. Tanpa pesawat, tanpa kuda, Elia bisa lebih cepat daripada kuda. Ini mujizat. Ternyata Tuhan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ketika seseorang mau bergerak bersama Tuhan, menjadi saluran Tuhan. Mujizat bukan hanya langit tertutup, langit terbuka. Tapi dia bisa langsung sampai di tempatnya. Ini dilakukan Tuhan untuk seorang Elia. Yang kedua kita melihat Tuhan melakukan satu mujizat pemeliharaan. Nah, yang kedua ini terjadi di dalam kurun waktu 3 tahun di mana tidak ada hujan sama sekali. Mari dibaca 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai yang keempat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dilanjutkan sampai ayat yang ke-7. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, yang kedua, kita melihat Tuhan melakukan mujizat pemeliharaan. Mujizatnya ini bukan Tuhan pikir cuma satu orang, rugi. Mungkin kalau satu keluarga, satu umat, satu gereja, ya aku lakukanlah mujizat. Tapi di sini Tuhan melakukan hanya untuk satu orang. Betapa Tuhan memperhatikan bahkan satu orang. Dan ketika Tuhan memerintahkan pada Elia setelah dia ngomong kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan. Maka Tuhan berkata, kamu pergi sembunyi. Karena Tuhan ngerti bagaimana memelihara hambanya. Sembunyinya di mana? Tuhan juga tahu. Kalau sembunyinya keliru, itu juga bahaya Bapak Ibu bagi nyawa Elia. Dan Tuhan berkata, pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Jadi dia harus nyebrang ya di sungai Kerit. Dan di situ Tuhan berkata, aku akan pakai burung-burung gagak untuk memberi kamu makan. Saudara, semua yang dikatakan Tuhan ini, saudara bisa argue. Saudara bisa bantah secara ilmu, secara pengertian. Tuhan, gak mungkin toh Tuhan. Tuhan itu nyuruh itu kok aneh toh. Masa Tuhan ngomong nanti burung-burung yang akan kasih aku makan. Lu keliru toh, biasanya kan manusia kasih makan burung. Sekarang dibalik sama Tuhan. Burung yang kasih makan manusia. Bahkan yang dipakai bukan burung-burung yang bagus-bagus. Yang dipakai adalah burung gagak. Saudara lihat burung gagak itu dia akan makan segalanya. Dia akan makan dari sampah sekalipun dia akan makan. Dia akan makan dari hewan-hewan yang mati, dia juga akan makan. Jadi ini burung yang makan aja semuanya, burung yang bukan yang bersih. Tapi Tuhan pakai burung yang bukan bersih ini dipakai untuk bawa makanan. Tapi disinilah saudara, ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan hal-hal yang gak masuk akal. Maka percayalah Tuhan tahu lebih baik daripada akal pengertian kita.
Selama kita ngomong aku mau nurut Tuhan, kalau masuk akal. Kalau enggak masuk akal, tunggu dulu. Kita ini terlatih, sudah dilatih untuk berpikir, ya. Dari kecil masuk sekolah, disekolahkan, ya. Sampai 12 tahun itu baru dasar. Belum nanti kuliah, belum nanti S2. Itu bisa 20 tahun. Pikiran kita dilatih untuk berpikir. Tapi dengan Tuhan, engkau tidak bisa taruh pikiranmu lebih daripada ketaatanmu. Taat kepada Tuhan itu walaupun tidak masuk akal. Dan di sini Elia ngerti siapa Tuhannya. Dia nurut dan dia pergi dan di situ dia menyaksikan keajaiban terjadi. Burung gagak kok bisa ya bawa roti, bawa daging. Loh ini kan kalau nalar tidak ada yang bisa, saudara. Bawa roti, rotinya dari mana? Pertanyaan. Dia dapat roti dari mana? Dia dapat daging dari mana? Tapi dikatakan setiap pagi dan sore burung-burung gagak ini datang. Bawanya sama. Ini sesuatu yang di luar pikiran. Tapi ini berkata tentang bagaimana Tuhan itu akan memelihara orang-orang yang taat. Tuhan akan memelihara orang-orang yang mau nurut kepada Tuhan. Setelah sekian lama, saudara, air sungai itu kering. Saudara bisa bayangkan, berarti burung-burung itu tanpa ngelewat jadwal. Tanpa nggak ada mungkin komandonya. Komandonya Tuhan sendiri. Pagi sore, berapa bulan. Sampai air sungainya kering. Itu berbulan-bulan. Elia menyaksikan Tuhan itu gak pernah kelewatan. 1 hari aja gak pernah kelewat. Dia begitu setia memelihara Elia. Sampai akhirnya air sungainya kering. Ketika air sungai kering, gak ada lagi yang bisa diminum. Kemudian Tuhan berfirman kembali di ayat 8 sampai 9, kemudian 13-14. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, berikutnya ketika air sungai sudah habis, maka Tuhan berkata kepada Elia, Elia sekarang pergi ke Sarfat yang ada di Sidon. Saudara bisa bayangkan ini waktu yang gak ada hujan, waktu yang panas, kelaparan. Sekarang Tuhan ngomong, pergi ke luar negeri. Perginya naik apa Tuhan? Jalan kaki. Wah, ini kalau disuruh jalan kaki ke luar negeri, waktu kelaparan, waktu panas-panas, aduh. Ya, ini satu hal yang juga minta ketaatan. Nah, kalau sudah lihat di situ, di peta di situ. Dari Kerit yang ada di bawah, Elia disuruh pergi, dia bisa aja seberang ke sini ke Israel.
Tapi Tuhan suruh dia naik ke atas sampai ke Sarfat, ke Sidon. Di luar negeri. Di tengah-tengah satu keadaan yang panas. Kelaparan. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berbantah dengan Tuhan. Itu mungkin secara manusia, secara akal, masuk akal. Tapi di mata Tuhan, Tuhan mau lihat seberapa kita mau beriman. Seberapa kita mau percaya Tuhan akan memelihara kamu. Walaupun kamu harus jalan jauh, walaupun perjalanannya enggak gampang, susah. Harus jalan ke sana kemari. Tidak enak. Tapi maukah kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Dan kita taat melakukan. Dan dikatakan di situ Elia bertemu dengan seorang janda yang punya anak laki-laki. Janda ini berkata, aku cuma punya sekepal tepung dan minyak sedikit. Tapi sekarang Elia menguji dia. Ayo kasih aku air. Setelah Elia minta air karena dia mungkin kehausan dari perjalanan yang begitu jauh. Dia kemudian minta, selain air kamu bawain aku roti. Langsung protes janda ini. Kamu ini kok minta-minta seperti itu? Orang saya dengan anakku mau makan, ini makanan yang terakhir. Ini saudara lihat, saudara. Akal manusia dengan apa yang Tuhan lakukan yang namanya mujizat itu tidak bisa masuk dalam akal kita. Karena itu stop berbantah dengan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan pembuat mujizat. Mari kita punya sikap hati kepada Tuhan. Tidak lagi berbantah dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, oke Tuhan, aku mau nurut. Karena itu, Elia memberikan janji Tuhan kepada janda ini yang tidak kenal Tuhan. Dia orang Sidon, dia gak kenal Tuhan. Tapi Elia berkata, nanti kalau kamu nurut, maka tepung dan minyak tidak akan habis. Saudara, ternyata kadang-kadang diperlukan orang-orang yang cukup dalam tanda kutip bodoh menurut dunia untuk percaya. Kalau dilihat tepungnya cuma tinggal sekepal, ya enggak mungkin cukup toh. 1 hari untuk orang 3. Gak mungkin. Ketika saudara dan saya mau percaya kepada Tuhan. Maka dunia mungkin pikir, kamu ini bodoh. Kok mau nurut? Saudara, Tuhan bukan mencari orang yang pandai. Tuhan mencari orang yang takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan membuat saudara dan saya nurut. Maka Elia setelah mengalami mujizat pemeliharaan. Elia selama 3 tahun dia tidak nyangkul, ya. Dia tidak cari-cari usaha sendiri. 3 tahun makannya dari mana? Dari burung gagak. Yang kedua dari janda yang tepungnya cuma sedikit. 3 tahun. Dan tidak kebetulan juga kalau firman mengatakan angka 3. Angka 3 adalah angka kematian dan kebangkitan. Yesus mati dan dia bangkit.
Kalau kita mau bangkit bersama dengan Tuhan, maka kita juga harus mati bersama dengan Tuhan. Di setiap apa yang Anda alami dalam kehidupanmu, engkau merasa berada di dalam lembah yang begitu gelap, lembah bayang-bayang maut. Tapi Tuhan berkata, semuanya itu ada waktu. Ada waktu mati, ada waktu bangkit. Dan setelah 3 tahun, maka Tuhan memberikan hujan. Di dalam semuanya itu Tuhan melakukan mujizat pemeliharaan. Dan yang ketiga, kita melihat Elia mengalami yang namanya mujizat kekuatan. Ini satu pencobaan yang terberat dalam hidup Elia. Mari kita baca dari pasal 19 ayat 4 dan 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, yang terjadi yaitu setelah Elia memberitahukan kepada Ahab bahwa hujan akan turun. Kemudian dia panggil, ayo panggil nabi-nabi Baal. Maka dikumpulkanlah nabi-nabi Baal yang berjumlah 450. Ada kontes untuk membuktikan siapa Allah yang hidup, yang menjawab dengan api dari surga. Karena nabi Baal kalah, maka semua nabi Baal 450 dibunuh. Ketika istri Ahab yaitu Isabel mendengar nabi-nabinya dibunuh 450. Begitu marah Isabel. Dia berkata, awas Elia, kalau besok nasibmu tidak sama seperti salah satu dari nabi Baal itu. Ketika Elia mendengar ancaman dari seorang wanita Isabel, maka dikatakan Elia melihat dan kemudian dia melarikan diri. Saudara, ini bukan hanya wanita. Ini satu roh. Roh yang mau mengontrol, roh yang mau memanipulasi, roh yang mau mematikan suara Tuhan. Roh yang berkata, kamu nyembah yang lain, nggak usah nyembah Tuhan, nggak usah nurut sama Tuhan. Maka roh ini berkata-kata, kamu akan mati. Di sini Bapak Ibu Saudara, Elia mendapat ancaman dari keluarga kerajaan. Dia lari. Dari Samaria, saudara bisa lihat di sini. Dari Samaria, maka Elia turun, lari sampai ke bawah, ke Beersheba. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini kota-kota ini masih ada. Jaraknya sekarang dengan jalan tol yang ada antara dua kota ini adalah 200 kilo. Kalau naik mobil 2,5 jam. Elia karena dia begitu stres, dia begitu takut. Dia lari. Larinya apa saudara? Jalan kaki. Dan dia berjalan 200 kilo. Sampai akhirnya dia tiba di Beersheba, ada pohon ara, di situ dia tidur. Saudara lihat, saudara bayangkan, keletihan tubuh, keletihan jiwa, keletihan stres. Ini satu ujian yang paling besar buat Elia. Karena itu kita mendengar kata-kata Elia, dia berkata, Tuhan, sudah cukup Tuhan, aku tidak kuat lagi Tuhan. Sudah cukup Tuhan, ini yang paling berat, aku tidak kuat. Sudah aku mati saja Tuhan.
Aku juga gak lebih baik kok daripada nenek moyangku. Dia merasa dia sebagai orang yang gagal. Dia merasa dia di ujung tali, sudah tidak ada jalan lagi. Ini sudah ujung talinya. Karena itu terus dia orang yang stres, capek, gak ada yang lain dilakukan, tidur. Karena keletihan yang demikian rupa, dia tertidur di situ. Dan Tuhan di dalam kasih setianya, Tuhan memberikan satu mujizat. Dia kirim malaikat, malaikatnya tepuk-tepuk, Elia bangun. Maka dikatakan di situ sudah ada roti yang di atas batu yang panas. Jadi bisa dikatakan kalau bahasa kita hot plate. Saudara kalau makan dengan hot plate, ya piringnya tuh masih panas. Tuhan kirim malaikat untuk bawa hot plate dengan roti di atasnya dan dikasih minum. Ini saudara, tanpa intervensi Tuhan, Elia di tempat ini dia sudah sendirian dan dia mau mati. Dia berniat untuk sudah habis hidupku. Dan dia tuh suruh hambanya, bujangnya untuk sudah kamu tinggal di sini. Dia terus lagi masuk. Dan disinilah ini percobaan yang paling berat bagi Elia. Dan kita lihat Tuhan yang mengirim malaikatnya. Kemudian kita baca ayat 6 dan 8. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, yang kita baca luar biasa. Malaikat Tuhan membangunkan Elia, ayo makan dulu. Aku tahu kamu capek, lelah. Tapi kamu perlu makan. Dikasih makanan. Terus tidur lagi saudara. Dia bangun, makan, tidur lagi. Saudara bisa bayangkan orang yang lagi kepikiran, stres. Sudah makan, balik lagi tidur. Tuhan kirim lagi malaikat kedua kalinya setelah dikasih waktu tidur lagi. Bangunin lagi, ayo makan lagi 2 kali. Dan oleh makanan, nutrisi, roti yang dibuatkan Tuhan, minuman yang diberikan oleh Tuhan, makanan dan minuman itu menjadi kekuatan bagi dia untuk berjalan 40 hari 40 malam. Saudara, Elia baru saja jalan 200 kilo. Oke, 200 kilo dia baru jalan. Dia capek, dia tidur, makan 2 kali. Dan dikatakan setelah makan 2 kali, dia berjalan lagi 40 hari, 40 malam. Kali ini perjalanannya lebih jauh lagi. Saudara lihat kalau dari Beersheba yang ada di sini, maka dia jalan terus ke bawah sampai ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Kalau diperkirakan di dalam zaman di modern ini adalah kilometernya 423 kilo. Dan saudara lihat Elia berjalan, jalanannya bukan kayak di Indonesia banyak pohon. Perjalanannya ini di padang gurun yang panas. Dia berjalan 400 kilo, 40 hari. 1 hari 10 kilo berarti. Ini sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan punya rencana bagi Elia. Ternyata ketika Tuhan memberi makan, maka makanan ini punya tujuan. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan bawa Elia sampai ke Gunung Horeb.
Kenapa Gunung Horeb? Ini gunung di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, di gunung di mana perjumpaan dengan Tuhan ini terjadi. Tuhan mau ketemu pribadi dengan Elia. Karena itu Tuhan memberikan mujizat kekuatan. Kamu harus terus jalan sampai ketemu Tuhan. Dan ketika di Gunung Horeb, maka Tuhan menemui Elia. Mari kita baca di dalam pasal 19, 13 sampai 16. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Ya, ternyata di dalam pencobaan yang paling berat di dalam hidup Elia ketika dia berkata, "Tuhan, aku sendirian." Tuhan ngerti ketika hamba-hambanya kadang merasa capek, lelah. Tuhan, gak ada yang bantu, aku merasa sendiri. Menanggung beban ini sendiri, udah begitu mau dibunuh lagi. Di dalam satu posisi yang di dalam jiwanya Elia begitu terjepit. Di sini Tuhan berkata, "Oke Elia, kamu perlu istirahat, kamu perlu makan, kamu perlu minum, dan kamu perlu hadiratku." Tuhan begitu memperhatikan hambanya. Tuhan begitu memperhatikan bukan hanya mujizat secara luar, tapi jiwa. Tuhan gampang sekali menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi justru hati kita ini yang Tuhan gak bisa maksa. Tuhan gak bisa maksa kita karena kita bukan diciptakan sebagai robot. Kita punya kehendak bebas. Karena itu kalau Tuhan menyembuhkan penyakit tubuh gampang bagi Tuhan. Tapi hati ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan di sini melakukan mujizat, dia menyembuhkan hati Elia. Dia berkata, "Elia sini, kamu perlu waktu dengan aku. Kamu perlu refreshment. Kamu perlu kekuatan, mujizat, kesembuhan jiwamu. Kamu perlu istirahat." Dan setelah Elia bertemu dengan Tuhan, barulah Tuhan berkata, "Elia, tugasmu belum selesai. Elia, kamu sekarang sudah kuat kembali, kamu bertemu dengan aku. Kamu ngapain di sini?" kata Tuhan. "Kerjaanmu apa Elia?" Ternyata Tuhan mau berkata, "Tujuan hidupmu belum selesai. Ini bukan waktunya untuk mati sekarang. Ayo bangkit lagi. Lakukan tugasmu sebelum kembali kepada Tuhan. Engkau harus selesaikan tugasmu." Karena itu ketika Elia sudah mengalami mujizat, kekuatan dari Tuhan, maka tugas diberikan oleh Tuhan. Dan tugas ini untuk melanjutkan. Tuhan tahu kekuatan hambanya. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Dan Tuhan tahu bagaimana memulihkan. Dia akan pakai bahkan mujizat-mujizat untuk memelihara, untuk memulihkan. Supaya engkau memenuhi tujuan hidupmu di dalam rencana Tuhan yang agung.
Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau serukan. Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Hanya satu yang kami tahu. Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Oh Tuhan, ini jeritan kami kepadamu. Kami perlukan. Lakukan keajaiban-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. biar pada malam hari ini ketika kita masing-masing menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan di dalam rencananya yang besar. Dia rindu punya tangan-tangan dan kaki-kaki. Dia rindu punya partner. Karena itu maukah Anda dan saya menjadi partner Tuhan. Di dalam melihat mujizat terjadi. Di dalam ketaatan menjadi partner Tuhan. Untuk melakukan seluruh kehendak-Nya. Dan di situ Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menjadi partner Tuhan. Engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengikuti taat kepada segenap perintah-Nya. Maka Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apa yang engkau tidak sanggup. Tuhan sanggup. Apa yang kau tidak bisa pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Dia sanggup memberikan. Dan untuk setiap panggilan yang Tuhan punya dalam hidup saudara, Tuhan sanggup memberikan kekuatan supaya engkau memenuhi panggilanmu di dalam Tuhan. Karena itu biar dengan lagu ini kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, lakukan keajaiban. Kami perlu keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan.
Yes Lord, kami perlu Kau. Mari sekali lagi berseru pada Tuhan, kami perlu Kau. Lakukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ini seruan doa kami Tuhan. Lakukan keajaiban. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Lakukan mujizat-Mu. Mari minta Tuhan menjamah. Minta Dia menjamah hidupmu, menjamah pernikahanmu, menjamah keluargamu, menjamah gerejamu, menjamah bangsamu. Haleluya. Engkau sanggup. Tuhan sanggup. Haleluya. 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 Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tiada nama lain yang sanggup menolong kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Angkat semua beban-beban anak-anak-Mu Tuhan. Lakukan mujizat Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam hati kami, dalam jiwa kami. Kesembuhan terjadi. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di dalam tubuh kami mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terjadilah mujizat-Mu Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam gereja. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu, Tuhan masih mengerjakan mujizat sampai pada hari ini. Tuhan Allah kami namanya ajaib, namanya penasehat. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Jehovah provider kami, penyedia kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah gagal. Bahkan apa yang kelihatan tidak mungkin bagi Tuhan sangat-sangat mungkin. Karena itu kami mau percaya Tuhan. Kami mau terus pegang iman percaya kami. Kami mau terus berharap. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Tapi kami akan terus berpegang kepada harapan di dalam Tuhan. Karena harapan kami di dalam Engkau tidak mengecewakan. Karena itu Tuhan, kami mau menerima dalam hati kami. Lakukan mujizat-Mu Tuhan.
Kami terima Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Bahkan Engkau akan memulihkan Tuhan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau akan berikan damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam pikiran dan hati-hati kami semua. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu yang memerintah hidup kami, menjaga pikiran dan hati kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami perlu mujizat-Mu setiap hari. Bekerjalah Tuhan, kami mau taat, kami mau percaya dan taat. Trust and obey, there is no other way. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan saat ini kami mau menerima berkat yang dari atas, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.